Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan pelajaran yang paling kamu senangi ya. Pelajaran fisika ya. Nah, kemarin kita sudah belajar. Nah, kita hari ini belajar lagi ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur gitu ya. Ya, bersyukur diberikan kesehatan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik termasuk belajar gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya minta Mbak Adia untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Adia, Afifah, Andini, Ana Teresya, Anissa Ramadhani. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya kita langsung membuat kelompok di awal pembelajaran ya. Oke, di sini Bapak udah siapkan kartu warna-warni ya. Silakan kamu ambil satu kartu satu orang ya. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Nah, oke. Silakan dilihat kamu dapat warna apa. Silakan kita berkelompok duduknya. Satu, dua, tiga. Ini apa? Biru. 4, 5 hijau. Nah, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali tentang pertemuan sebelumnya ya, yaitu apakah yang dimaksud dengan panjang gelombang. Nah, silakan, apa itu panjang gelombang, Mbak Kaila? Jadi panjang gelombang itu jarak dan puncak gelombang ke puncak berikutnya atau jarak dan dasar ke dasar dari dasar ke dasar gelombang berikutnya. Oke, jadi panjang gelombang bisa diukur dari jarak dari puncak ke puncak ya atau dari dasar ke dasar. Bagaimana cara menentukan periode gelombang pada selingki? Nah, ini juga sudah kamu praktikan ya. Ya, Mbak Adia, silakan. Gimana, Mbak Adia? Jadi untuk menentukan periode gelombang pada selingki itu pertama-tama lakukan pengukuran waktu untuk 1 kali getaran. Ya. Nah, setelah itu lakukan perhitungan dengan rumus T sama dengan T per N, yaitu periode gelombang sama dengan waktu per osilasi. Oke, jadi dengan mengukur waktu ya, berapa kali misalnya kamu mau menentukan melakukan 1 kali osilasi atau 1 kali getaran, nah ukur berapa waktunya, kemudian masukkan ke rumus T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, sekarang coba diperhatikan ya tayangan video berikut ini.
Ini kan kesukaan kamu ini ya. Nah, kira-kira dari eh, video tadi ya, nah itu ada alat musik apa aja? Iya, ada gitar ya, ada perkusi. Perkusi itu yang caranya gimana perkusi? Dipukul. Kalau gitar dipukul, nah, gitarnya jadi perkusi gitu kan. Terus apa lagi? Iya. Kalau di meja kamu ada keyboard juga itu ya? Tapi beda ya, nggak menghasilkan suara yang merdu gitu ya. Menghasilkan suara ketik-ketik gitu kan. Terus satu lagi apa? Saksofon. Silakan. Mau bertanya apa? Itu kan ada macam-macam ya alat musiknya. Nah, tiap Ya. alat musik itu ngasihin frekuensi yang beda atau enggak? Oke, kita applause dulu ya untuk Mbak Siva. Mungkin silakan ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mbak Siva tadi apa? Pertanyaannya bisa diulangi lagi? Itu jadi tiap alat musik itu ngasilin frekuensi yang beda atau enggak? Punya frekuensi yang beda atau enggak? Frekuensinya kira-kira berbeda-beda atau enggak? Ada yang mau jawab? Berbeda-beda ya. Karena apa? Cara mainkannya aja tadi berbeda-beda gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mbak Kaila? Ada pertanyaan? Boleh deh. Ya silakan Kaila. Apakah kecepatan rambat gelombang tiap alat itu beda? Apakah kecepatan Rambat rambat gelombang. gelombang itu tiap alat berbeda-beda gitu? Gimana? Apakah kecepatan rambat suara dari alat masing-masing, kan ada 4 tadi ya yang kita sebutkan ya? Apakah masing-masing kecepatannya itu sama atau berbeda? Beda. Karena frekuensinya beda. Nah, nanti kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Nanti kamu akan mencari tahu apakah kecepatan rambat itu kalau frekuensinya berbeda sampai di telinga kita berbeda juga apa enggak. Nah, sekarang dibuka dulu LKPD-nya di halaman kedua. Kasih pad namanya. Jadi silakan dibuka browsernya ya. Kita melakukan cobaan menggunakan pad. Silakan dibuka browsernya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini antara lain ada 3 ya. Kita harus menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik ya. Kemudian kita akan menganalisis hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang, dan juga pengaruh dari medium terhadap cepat rambat gelombang mekanik. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Berarti nanti tampilannya seperti ini. Mana dia? Ya, pilih osilet. pada alat 2 apa alat 2? Pilihan getaran ya. Pilih yang osilet atau osilasi. Ya, bukan yang manual ya. Pilih yang osilet. Kemudian apa lagi? Mana dia? Mana Mbak? Yang berikutnya apa? Pilih no end. Ya, pilih no end. Kemudian oke, jadi di halaman berikutnya itu ada nilai-nilai yang akan kamu cari melalui percobaan menggunakan ini ya. Yang pertama itu yang kamu ubah adalah amplitudo ya.
Berapa jarak dari puncak ke puncaknya bisa kamu ukur pakai ruler ya. Ada rulernya di situ. Setelah kamu lakukan pengubahan amplitudo dan frekuensi, apa yang dilakukan? Iya, mencari panjang gelombang. Maksudnya itu bagaimana? Mengukur jarak dari puncak ke puncak menggunakan ruler. Gerakannya step-step ini aja ya. Ini mau kamu ukur dari mana? Panjang gelombangnya. Dari sini, kalau dari sini, ini posisinya, kalau mau dari tengah sini ya, hijaunya itu berada di tengah sini, nanti penggarisnya ke bawah sini. Nanti ketika kembali lagi setelah satu kali ya, kan ini nanti naik, bawah, terus ke sini lagi. Akan sulit ya. Lebih mudah kamu ambilnya dari puncak aja. Jadi letakkan dulu titik hijaunya di puncak, coba di tap-tap. Nah, itu terlalu cepat, kayak slow motion. Gerak lambat. Dipilih gerak lambat. Nah, stop. Lagi. Oke, stop. Majuin dikit biar dia pas. Biar pas kanan kiri merahnya itu kan sejajar. Nah, oke, stop. Berarti titik hijaunya kan ada di puncak. Jarak dari sini ke sini itu berapa gelombang? Satu gelombang. Gitu ya. Jadi kalau mau mencari frekuensi ada sih di sini, tapi kalau periode kan kamu harus tahu waktunya. Nah, makanya ini di reset. Ya, di reset dulu. Reset, letakkan garisnya itu di sini, sejajar sama yang hijau. Coba geser garisnya. Angka 0 ya. Berapa tuh jaraknya tuh dari 0 ke sini? Dari 0 ke 1. Ya, dari 0 ke 1 itu ada berapa garis? Ada 5. Berarti kalau ada 5 garis, satu garisnya berapa panjangnya? 0,2. Boleh. Makanya nanti kamu bandingkan. Bedanya jauh apa? Berapa? Belum ya? Coba dibandingkan dulu. Periodenya itu 5. Dari mana 5? Coba saya mau lihat dapat 5-nya dari mana. Reset, coba di reset dulu. Waktunya di reset ya. Titik mana yang kamu amati? Titik yang itu sampai ke, ya ini dinyalakan nggak apa-apa. Terus sampai ke situ lagi. Ya, silakan coba. Ini mana? Ini mencari periodenya. Ya, coba cari periodenya. Bukan yang itu. Yang satunya.
Kamu perhatikan yang berpindah itu apa? Apakah titik-titik hijaunya ini bergeser ke kanan? Yang berpindah saat ini apa nih? Ini yang berpindah apanya? Yang saya tunjuk menggunakan kursor ini yang berpindah apa? Bagian apa ini? Kan gelombang ada bagian-bagiannya ya. Ini bagian apa yang berpindah? Ada yang tahu? Bagian apa yang berpindah itu? Kemarin bagian-bagian gelombang kan ada apa aja? Iya, yang berpindah berarti apa ini? Iya, puncaknya yang berpindah. Sedangkan titik materinya itu tidak ikut berpindah. Dia hanya berosilasi. Yang berpindah itu puncaknya atau lembahnya. Kita kalau kamu amati lembahnya, berarti lembahnya yang berpindah tuh, bergeser. Ya. Kalau kamu bandingkan antara cepat lambat yang kamu hitung menggunakan frekuensi ya, di alat ini kan ada frekuensinya, dengan periode yang kamu cari waktunya, itu kecepatannya gimana? Panjang bagi periode. Nah, tapi dua-duanya Beda jauh. panjang kalau mau kali kan tinggal kali satu semua ya. Itu hasilnya sama dong 1,3, 1,25, 1,2 gitu. Kalau misalkan panjang bagi periode ya hasilnya beda. 1,13, 1,04 itu udah Panjang gelombangnya 1,3, periodenya 1,04. Lambda diapain sama T-nya itu? Dibagi, berapa hasilnya? Beda jauh apa enggak sih? 1,25 sama 1,3 beda jauh enggak? dikit sih. Sedikit. Nah, mungkin perbedaan itu kira-kira dari mana? Apakah dari kamu melakukan perhitungan pada periode? Bisa jadi, ya kan? Nah, itu. Atau kamu mengukur panjang gelombangnya, bisa jadi juga. Oke, sekarang kita minta kelompok 1 untuk maju. Silakan menyimpulkan apa hasil diskusinya, hasil pengamatannya di kelompoknya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kami kerjakan. Hasilnya tuh ternyata sama hasilnya sama Cenderung ya kan? sama. Ya, Dengan sama, dua rumus Cenderung dua sama, rumus. betul. Ya, dua rumus yang kedua itu sama. Jadi Oke. ya, oke ini lebih mudah ya, jadi nggak usah ngecek-ngecek lagi. Dua-dua lagi. Ya. Terus yang menurut saya yang tabel ketiga itu tuh kalau misalkan tegangan talinya semakin tinggi, cepat lambatnya juga semakin tinggi. Kalau misalkan tegangan talinya low, rendah, lebih rendah, cepat lambatnya juga lebih rendah. Oke, tegangan jadi tali. itu ya. Iya, sekian kesimpulan dari kelompok kuning.
Atas kurang lebihnya kami ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di percoba tabel pertama kan yang berbeda itu amplitudenya. Jadi kalau frekuensinya sama, amplitudenya beda-beda itu panjang gelombangnya itu nggak berpengaruh. Jadi kayak panjang gelombangnya itu tetap walaupun amplitudenya itu beda-beda. Oke. Terus untuk tabel Nice. kedua itu kan yang berbeda frekuensinya, Ya. bukan amplitudenya. Jadi kalau di tabel kedua ini panjang gelombangnya juga beda-beda. Terus Cepat rambatnya gimana? cepat rambatnya juga beda-beda karena kan Beda-beda. rumus cepat rambatnya itu panjang gelombang kali frekuensi. Ya. Kan ditutup. Ya, sekian dari kami. Apabila banyak kurang dan lebihnya kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus biar lebih semangat. Lanjutkan ya, tadi yang ketiga belum ya, dicari lagi. Next, Pink. Pink, mana Pink? Silakan Pink. Pink biasanya kalem ya. Ayo, Pink silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan analisis percobaan yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan amplitudo terhadap panjang gelombang, yaitu amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang. Oke. Ada lagi? Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Terus pengaruh frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Oke. Sudah, itu simpelnya. Oke. Sekian dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Pink akan mempresentasikan hasil kerja KPD kami. Ya, silakan. Oke, di sini perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya Adia Dinara. Saya Farah Naila Salma. Saya Jani Ramawati. Saya Vila Tartanda Fauzi. Jadi untuk yang tabel pertama itu tentang pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Nah, dari tabel 1 ini, jika amplitudonya itu berbeda-beda, maka cepat rambat yang dihasilkan juga akan berbeda. Kalau yang tabel 2, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Di frekuensi ini juga bekerja sama seperti amplitudo. Kalau frekuensi yang berbeda-beda, maka akan mempengaruhi cepat rambatnya juga berbeda-beda. Nah, karena yang kita belum nyampe tabel 3, jadi kami akhiri sampai di sini saja. Oke, nggak apa-apa. Apabila ada banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu pengaruh amplitudo terhadap cepat rambat gelombang, yaitu amplitudo tidak mempengaruhi cepat rambat gelombang. Dan tabel yang kedua yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Dan frekuensi terhadap cepat rambat gelombang adalah dengan semakin besarnya frekuensi yang digunakan akan cenderung meningkat kecepatan gelombangnya. Aplaus sekali lagi untuk hijau. Alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Terakhir saya akan meminta ya untuk mungkin dari kamu ada yang mencoba menyimpulkan, satu orang dari ketiga percobaan itu. Mungkin ada yang mau menyimpulkan, siapa? Kayla, coba dari ketiga percobaan tadi kesimpulan kita seperti apa? Jadi pada percobaan tadi setelah dilakukan perubahan frekuensi, didapatkan nilai kecepatan gelombang cenderung tetap. Terus perubahan frekuensi hanya mengubah panjang gelombang aja. Semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombang semakin kecil dan sebaliknya. Jika semakin kecil frekuensi maka panjang gelombang semakin panjang, iya kan ya? Iya, gitu kurang lebih. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Kita berikan aplaus untuk Mbak Kayla. Oke, ya itu ya. Jadi dari ketiga percobaan yang kamu lakukan tadi, di tabel pertama itu terlihat kalau perubahan amplitudo itu tidak mempengaruhi cepat rambat ya. Dia dengan frekuensi yang sama, ternyata hasil kecepatan rambatnya harusnya sama gitu ya. Nah, begitu juga di tabel yang kedua, ketika kamu mengubah frekuensi dengan amplitudo yang tetap, maka nanti nilai kecepatannya juga tidak berubah karena kamu mengubah frekuensi, menaikkan frekuensi, maka nanti panjang gelombangnya akan menyesuaikan sehingga hasil cepat rambatnya sama, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kamu mengubah tension ya, tegangan talinya menjadi lebih tinggi dari rendah sedang menjadi tinggi, itu juga memperlihatkan perubahan cepat rambat. Jadi ketika kita mendengarkan musik seperti tadi ya, banyak alat musik yang dimainkan, frekuensinya berbeda-beda, tapi semuanya didengarkan secara bersamaan karena medium rambatannya itu tidak berubah. Ya, oke. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya minta salah satu untuk membaca doa. Mbak Adia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiknya sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah paring semuanya dapat ilmu lebih bermanfaat lagi ya. Oke, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.